Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih dan panjang sabar terhadap kami bersyukur untuk anugerah kehidupan ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami berkarya melayani Tuhan dan menikmati sukacita bersama orang-orang yang kami kasihi. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan dan penuntun dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Kami siap Tuhan menikmati berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita terambil dari Keluaran 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah penyembuh yang dapat menyembuhkan umatnya dari segala sakit penyakit. Bahkan Allah berkenan melindungi kita dari ancaman penyakit yang membawa maut. Di masa pandemi ini, ayat ini menjadi salah satu ayat favorit anak-anak Tuhan dan banyak kali diposting di media sosial untuk menghibur dan menguatkan saudara-saudari seiman. Pertanyaan yang bisa muncul, jika Tuhan berkenan melindungi kita dari ancaman penyakit manapun, mengapa banyak anak-anak Tuhan yang taat dan setia juga mengalami penderitaan sakit yang parah? Bahkan di masa pandemi ini, banyak pula anak-anak Tuhan yang taat dan setia menjadi korban keganasan virus COVID-19. Lalu bagaimana kita memaknai ayat firman Tuhan ini dalam kenyataan hidup kita masa kini? Saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami ayat ini, kita perlu mengetahui latar belakang konteks ayat ini. Firman Tuhan ini disampaikan pada saat bangsa Israel baru saja keluar dari Laut Teberau dan berjalan di padang gurun selama 3 hari. Apa yang menimpa orang-orang Mesir tentu masih jelas dalam ingatan mereka. Tuhan menghendaki agar keadaan orang-orang Mesir yang ditimpa berbagai penyakit harus menjadi alarm peringatan dan pembelajaran untuk bangsa Israel. Apa yang menimpa orang-orang Mesir? Tulah, yaitu penderitaan, kemalangan, dan keadaan-keadaan buruk akibat kutuk. Tulah dari Tuhan menimpa orang-orang Mesir karena kejahatan dan kekerasan hati mereka, terlebih lagi Raja Firaun yang tidak mau menerima dan tidak mau taat pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Berulang kali ditulahi, tetapi tidak ada pertobatan, sampai akhirnya Tuhan mendatangkan duka cita untuk setiap keluarga orang Mesir dengan kematian anak sulung Raja Firaun sampai anak sulung tawanan di liang tutupan, juga termasuk anak sulung semua hewan piaraan. Tuhan berjanji untuk tidak menimpakan tulah atau kutuk karena dosa-dosa kita. Allah kita bukan Allah yang suka memberi tulah, tetapi Allah yang suka memberkati umatnya. Itulah sebabnya Allah datang dalam wujud dan rupa manusia untuk menanggung kutuk dosa kita. Yesus Kristus menanggung penderitaan dan kematian yang seharusnya kita tanggung akibat dosa dan kejahatan kita. Kita semua sudah ditebus, sudah keluar dari kegelapan dosa dan mengenal terang Tuhan. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah Israel masa kini, ciptaan baru dalam Kristus. Jangan hidup lagi seperti orang-orang Mesir masa Firaun yang mengeraskan hati mereka terhadap firman Tuhan. Hiduplah sebagai umat Tuhan yang taat dan setia, maka kehidupan dan berkat menjadi milik kita. Pembelajaran dari tulah yang menimpa orang Mesir yaitu jangan buat hidup kita menderita karena dosa dan kekerasan hati kita.
Jangan buat diri kita ditimpa penyakit dan kematian karena ketidaktaatan kita sebagai umat Tuhan. Penderitaan akibat dosa atau akibat dari hati yang jahat tidak ada obatnya kecuali penyesalan dan pertobatan. Kematian akibat dosa, kekerasan hati atau kejahatan menjadi akhir yang mengerikan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 15-16 mengatakan, "Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dunia, penderitaan dan sakit penyakit akan selalu ada. Tetapi penderitaan sakit apapun termasuk sakit akibat COVID-19 tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jika Tuhan mengizinkan orang benar menderita dan sakit, maka penderitaan itu bukanlah tulah atau kutuk, melainkan berkat. Penderitaan orang benar dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita, membentuk hati kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih bergantung pada belas kasih Tuhan. Dalam pergumulan sakit, Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan, juga sumber keselamatan bagi jiwa kita. Jika karena penderitaan atau suatu penyakit, orang yang taat dan setia pada Tuhan menemui kematiannya, maka kematian itu bukan tulah baginya, tetapi kematian itu menjadi pintu untuk kehidupan baru bersama Tuhan. Kematian itu adalah berkat baginya. Orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan dimampukan tetap tenang dan berpengharapan dalam pergumulan menghadapi kematiannya, karena percaya Tuhan bersamanya dalam segala keadaan. Ia hidup bersama Tuhan, mati pun dalam genggaman kasih Tuhan. Pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita betapa hidup kita rapuh dan bisa berakhir kapan saja. Karena itu, hiduplah sebagai umat yang taat dan setia pada Tuhan, dan alamilah berkat Tuhan dalam hidup ini bahkan dalam kematian kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan betapa hidup kami rapuh dan hanya bergantung pada belas kasih-Mu. Mampukan kami dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap taat dan setia mengiring dan melayani Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk setiap orang yang sedang mengalami sakit. Kiranya jamahan dan berkat Tuhan atas setiap upaya pengobatan akan menyembuhkan mereka. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang berduka, entah karena anggota keluarga menjadi korban COVID-19, korban bencana alam, korban kecelakaan, dan rupa-rupa penyebab lainnya. Kuatkan dan hiburkanlah mereka selalu ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk setiap orang yang menghadapi permasalahan hidup. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Kami mohon rahmat Tuhan untuk setiap harapan dan pergumulan hidup dan masa depan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memaknai dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Salam.